Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, terima kasih sudah klik video ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kemampuan kuantitatif TPS UTBK tahun 2020. Langsung aja kita cek videonya. Soal nomor 11. Kata sandi sebuah komputer terdiri atas 4 simbol berbeda, disusun dari 2 angka dan 2 huruf vokal dengan pola angka, huruf vokal, angka, huruf vokal. Susunan kata sandi tersebut memenuhi ketentuan angka pertama genap, angka kedua berasal dari 0, 1, 2, 4, 6. Huruf pertama bukan U, huruf kedua E. Banyaknya semua kata sandi yang dapat disusun adalah, perhatikan pada soal dikatakan bahwa kata sandi tersebut terdiri atas 4 simbol berbeda. Berbeda artinya tidak boleh ada angka atau huruf yang berulang. Ingat, karena 4 simbol itu terdiri dari angka, huruf, artinya digit pertama adalah angka, digit kedua adalah huruf, digit ketiga adalah angka, dan digit keempat adalah huruf. Angka pertama adalah angka genap, berarti kemungkinannya 0, 2, 4, 6, 8. Ini menempati digit ke-1. Kemudian angka kedua berasal dari 0, 1, 2, 4, 6. Ini menempati digit ketiga. Huruf pertama bukan U, berarti kemungkinannya A, I, O, E. Tetapi karena E sudah dipakai di digit terakhir, maka tinggal A, I, O. Ini akan menempati digit kedua. Sedangkan digit keempat akan ditempati oleh huruf E. Kita akan hitung banyaknya kemungkinan. Digit pertama misal kita isi dengan angka 0, berarti ada 1 kemungkinan. Digit kedua yang isinya huruf yaitu A, I, O, maka ada 3 kemungkinan. Kemudian digit ketiga yang berupa angka dari 0, 1, 2, 4, atau 6. Tetapi karena 0 sudah dipakai di digit pertama, maka kemungkinannya tinggal 1, 2, 4, atau 6. Berarti ada 4 kemungkinan. Sedangkan digit terakhir diisi oleh huruf E, hanya ada 1 kemungkinan. Kemudian kita kalikan 1 dikali 3 dikali 4 dikali 1, maka kita peroleh ada 12 kemungkinan. Kemungkinan berikutnya, misalkan digit pertama diisi oleh angka 2, berarti ada 1 kemungkinan. Sedangkan digit kedua diisi oleh A, I, O, berarti 3 kemungkinan. Nah, digit ketiga yang diisi angka 0, 1, 2, 4, 6, tetapi karena angka 2 sudah dipakai di digit pertama, maka kemungkinannya adalah 0, 1, 4, 6. Berarti ada 4 kemungkinan. Digit terakhir diisi oleh huruf E, 1 kemungkinan. Kalau kita kalikan hasilnya sama dengan 12. Berikutnya, jika angka atau digit pertama diisi oleh angka 4, berarti ada 1 kemungkinan. Digit kedua diisi oleh A, I, O, 3 kemungkinan. Digit keempat kita isi dengan 0, 1, 2, 6, 4 kemungkinan. Dan digit terakhir oleh huruf E, 1 kemungkinan. Kalau kita hitung hasilnya juga 12.
Demikian juga untuk yang digit pertamanya adalah angka 6, itu satu kemungkinan, digit keduanya A, I, O 3 kemungkinan, digit ketiganya 0, 1, 2, 4, 4 kemungkinan, dan digit terakhirnya huruf E 1 kemungkinan. Hasilnya adalah 12. Kemudian kemungkinan yang terakhir adalah digit pertama diisi oleh angka 8. Satu kemungkinan. Digit kedua oleh A, I, O 3 kemungkinan. Digit ketiga diisi oleh 0, 1, 2, 4, 6. Ada 5 kemungkinan. Dan digit terakhir diisi oleh huruf E 1 kemungkinan. Kalau kita kalikan hasilnya adalah 15. Semua kemungkinan ini kita jumlahkan dan kita peroleh jawabannya adalah 63. Soal nomor 12. Diberikan 4 bangun datar, segitiga sama kaki, layang-layang, persegi panjang, belah ketupat bukan persegi. Banyaknya bangun yang memiliki tepat 2 simetri putar dan tepat 2 simetri lipat adalah. Perhatikan gambar. Segitiga sama kaki memiliki 1 simetri lipat dan tidak memiliki simetri putar. Layang-layang memiliki 1 simetri lipat dan tidak memiliki simetri putar. Persegi panjang memiliki 2 simetri lipat. Dan perhatikan gambar di atas. Persegi panjang memiliki 2 simetri putar. Kemudian belah ketupat bukan persegi memiliki 2 simetri lipat dan 2 simetri putar. Gambar di atas adalah ilustrasi dari simetri putar belah ketupat. Jadi jawabannya adalah banyak bangun yang memiliki tepat 2 simetri putar dan 2 simetri lipat adalah 2 bangun. Soal nomor 13. Bilangan A bersisa 2 jika dibagi 7 dan bersisa 3 jika dibagi 4. Di antara bilangan berikut yang mungkin merupakan nilai untuk A adalah. Kita akan lakukan cek opsi dimulai dari angka pertama yaitu 23. 23 dibagi 7 hasilnya adalah 3. Karena 7 kali 3 sama dengan 21. Artinya sisanya 2. 23 dibagi 4 hasilnya adalah 5. Karena 4 kali 5 sama dengan 20. Artinya sisanya 3. Karena 23 memenuhi petunjuk pada soal, maka 23 benar. Kemudian angka yang kedua yaitu 51. 51 dibagi 7 hasilnya adalah 7. Karena 7 kali 7 sama dengan 49. Artinya sisanya 2. 51 dibagi 4 hasilnya adalah 12. Karena 4 kali 12 sama dengan 48. Artinya sisanya 3. Sehingga 51 juga benar. Opsi yang ketiga, kita tidak mengecek lagi. 1 benar, 3 pasti benar. Sehingga 1, 2, 3 benar. Tinggal kita cek opsi yang keempat, yaitu 87. 87 dibagi 7 hasilnya adalah 12. Karena 7 dikali 12 hasilnya adalah 84. Sisanya 3. Ternyata ini tidak sesuai dengan petunjuk pada soal. Di soal dikatakan kalau dibagi 7 sisanya 2. Sedangkan ini sisanya 3. Artinya pernyataan 4 salah. Sehingga jawaban yang memenuhi adalah 1, 2, dan 3. Soal nomor 14.
Di antara pernyataan berikut, manakah yang menunjukkan kesalahan gambar grafik fungsi fx sama dengan min x plus 1 dan gx sama dengan 2 pangkat x min 1? Pernyataan pertama, grafik y sama dengan fx di atas grafik y sama dengan gx untuk x kurang dari 0. Ini benar. Perhatikan gambar. Ketika x-nya kurang dari 0, fx yaitu garis yang berwarna kuning ada di atas grafik gx yang berwarna biru. Jadi pernyataan 1 benar. Otomatis pernyataan 3 juga benar. Perhatikan bahwa gx melalui 0,0. Jadi 1 dan 3 benar. Selanjutnya kita akan cek pernyataan 2. Grafik Y sama dengan fx dan grafik Y sama dengan gx berpotongan di 1,1. Kalau mereka berpotongan di 1,1, artinya ketika kita substitusikan x sama dengan 1, maka akan diperoleh y sama dengan 1. Kita akan cek ke fx. Fx sama dengan min x plus 1. Kalau x sama dengan 1 saya substitusikan, maka saya peroleh y sama dengan min 1 tambah 1, diperoleh y-nya 0. Ternyata y-nya 0 bukan 1. Artinya fx melalui 1,0. Sehingga pernyataan 2 sudah jelas salah. Pernyataan 4, grafik y sama dengan fx memotong sumbu y di 0,2. Ini juga salah. Perhatikan gambar, grafik tersebut memotong sumbu y di 0,1. Kalau kita substitusikan x sama dengan 0 ke fx, kita peroleh y sama dengan 1. Sehingga titiknya adalah 0,1. Jadi jelas pernyataan 4 salah. Nah, di soal yang ditanyakan adalah pernyataan yang salah. Artinya jawabannya adalah pernyataan 2 dan pernyataan 4. Soal nomor 15. Jika Y1 sama dengan 2 pangkat X min 4 dan Y2 sama dengan 2 min X, manakah pernyataan yang benar sesuai gambar di samping? Kita akan cek pernyataan pertama, Y1 dan Y2 berpotongan di 2,0. Ini benar, perhatikan gambar. Nah, di sini titik potongnya. Jadi pernyataan 1 benar, otomatis pernyataan 3 juga benar. Selanjutnya kita cek pernyataan 2. Y2 di atas Y1 untuk X lebih dari 2. Perhatikan daerah yang saya beri kotak merah. Itu adalah daerah X lebih dari 2. Pada saat X lebih dari 2, gambar kurva lengkung berada di atas garis. Artinya Y1 di atas Y2. Maka pernyataan 2 salah. Sehingga pernyataan 4 tidak perlu kita cek lagi. Maka jawabannya adalah 1 dan 3 yang benar. Soal nomor 16. Peningkatan hasil tangkapan ikan per hari berkisar 0,2 ton sampai 0,4 ton. Hari ini hasil tangkapan ikan 40 ton. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Nilai P adalah 6, sedangkan Q adalah waktu yang diperlukan dalam hari agar hasil tangkapan ikan 42 ton.
Kita akan mencari berapa waktu yang diperlukan agar tangkapan kita yang semula adalah 40 ton berubah menjadi 42 ton. Maka kita akan cari selisihnya, yaitu 42 dikurang 40 sama dengan 2 ton. Jika hasil tangkapan ikan 0,2 ton per hari, maka waktu yang diperlukan adalah 2 ton, tadi yang selisih kita peroleh yaitu 2 dibagi 0,2. Hasilnya sama dengan 10 hari. Tetapi jika hasil tangkapan 0,4 ton, maka waktu yang diperlukan adalah 2 dibagi 0,4. Kita peroleh sama dengan 5 hari. Artinya, waktu yang diperlukan adalah 5 sampai dengan 10 hari agar hasil tangkapan ikan 42 ton. Maka kita bisa tuliskan 5 kurang dari sama dengan Q kurang dari sama dengan 10. Karena pada soal sudah dituliskan bahwa P sama dengan 6, maka kita tinggal bandingkan. Di sini nilai Q nilainya bisa berubah-ubah, yang pasti pada interval 5 sampai 10. Artinya kita tidak bisa menentukan dengan pasti apakah P lebih besar atau P lebih kecil, karena nilai Q-nya ada di interval tersebut. Bisa saja nilai P-nya lebih besar dari Q, tetapi bisa juga nilai P-nya justru lebih kecil dari Q, sehingga informasi yang diberikan tidak cukup. Soal nomor 17, diketahui X kurang dari 0, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Pertama, perhatikan bentuk P. P sama dengan 3 pangkat X plus 1 per 9 pangkat X min 1. Kalau kita urai penyebutnya, kita akan peroleh 9 pangkat X bisa dinyatakan sebagai 3 pangkat 2X. Atau bisa juga ditulis 3 pangkat X dipangkatkan 2. Sehingga bentuk P menjadi 3 pangkat X plus 1 per 3 pangkat X dikuadratkan dikurang 1. Perhatikan kembali bentuk penyebut, itu adalah bentuk A kuadrat min B kuadrat yang kalau difaktorkan menjadi A plus B kali A min B. Sehingga bentuk penyebut bisa kita ubah menjadi 3 pangkat X plus 1 dikali 3 pangkat X min 1. Sehingga pembilang dan penyebut yaitu 3 pangkat X plus 1 bisa kita coret. Sehingga kita peroleh P sama dengan 1 per 3 pangkat X min 1. Selanjutnya perhatikan petunjuk X kurang dari 0. Jika X kurang dari 0, maka 3 pangkat X kurang dari 3 pangkat 0. 3 pangkat 0 itu 1, sehingga 3 pangkat X kurang dari 1. Ini saya beri nama pertidaksamaan 1. Sekarang kedua ruas dari 3 pangkat X kurang 1, kedua ruasnya saya kurangi dengan 1, sehingga diperoleh 3 pangkat X min 1 kurang dari 0. Artinya 3 pangkat X min 1 bernilai negatif. Kemudian perhatikan lagi P, sedangkan P itu adalah 1 per 3 pangkat X min 1. Artinya P sama dengan 1 per bilangan yang bernilai negatif. Maka hasilnya pasti negatif. Maka kita bisa simpulkan bahwa P kurang dari 0. Selanjutnya perhatikan kembali bentuk pertidaksamaan 1 yang tadi kita sudah peroleh. 3 pangkat X kurang dari 1, maka 1 per 3 pangkat X akan lebih dari 1 per 1.
atau 1/3 pangkat X lebih dari 1. Perhatikan soal 1/3 pangkat X itu adalah Q, sehingga Q lebih dari 1. Sekarang kita sudah peroleh P, yaitu P kurang dari 0, artinya P bernilai negatif. Sedangkan Q lebih dari 1, artinya Q adalah bilangan positif yang lebih besar dari 1. Maka kesimpulannya P kurang dari Q, atau kuantitas P lebih kecil daripada kuantitas Q. Soal nomor 18. Diberikan min 1 kurang dari X kurang dari 0. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Pertama, perhatikan penyebut pada P. Di situ tertulis 1 min 3 pangkat X plus 2 dikali 3 pangkat X min 2. Bentuk 3 pangkat tersebut bisa kita gabungkan. Ingat sifat eksponen, kalau dikali pangkatnya jadi ditambah sehingga menjadi 1 min 3 pangkat 2X. Sehingga P dapat ditulis dengan 1 min 3 pangkat X per 1 min 3 pangkat 2X. Atau 1 min 3 pangkat X per 1 min 3 pangkat X dikuadratkan. Seperti soal sebelumnya, bentuk penyebut bisa difaktorkan menjadi 1 plus 3 pangkat X dikali 1 min 3 pangkat X. Maka bisa kita coret antara pembilang dan penyebut sehingga P sama dengan 1 per 1 plus 3 pangkat X. Kemudian perhatikan petunjuk, di situ tertulis min 1 kurang dari X kurang dari 0. Artinya saya bisa katakan bahwa 3 pangkat min 1 kurang dari 3 pangkat X kurang dari 3 pangkat 0. Atau 1/3 kurang dari 3 pangkat X kurang dari 1. Kemudian kedua ruas saya jumlahkan dengan 1. 1 plus 1/3 kurang dari 1 plus 3 pangkat X kurang dari 1 plus 1. Sehingga kita dapatkan 4/3 kurang dari 1 plus 3 pangkat X kurang dari 2. Ini saya sebut pertidaksamaan pertama. Sekarang perhatikan, ternyata 1 plus 3 pangkat X itu adalah Q. Sehingga kita bisa tuliskan 4/3 kurang dari Q kurang dari 2. Atau 1,3 kurang dari Q kurang dari 2. Kemudian perhatikan bentuk pertidaksamaan 1. 4/3 kurang dari 1 plus 3 pangkat X kurang dari 2. Bentuk ini akan saya balik antara pembilang dan penyebutnya. Otomatis tanda ketidaksamaan akan berbalik arah. Sehingga menjadi 3/4 lebih dari 1 per 1 plus 3 pangkat X lebih dari 1/2. Ingat, 1 per 1 plus 3 pangkat X itu adalah P. Sehingga bentuk tersebut bisa kita tuliskan dengan 1/2 kurang dari P kurang dari 3/4. Atau 0,5 kurang dari P kurang dari 0,75. Sekarang kita perhatikan nilai Q berada di antara 1,3 sampai 2, sedangkan nilai P berada di antara 0,5 sampai 0,75. Maka artinya P kurang dari Q, yaitu kuantitas P lebih kecil daripada kuantitas Q. Soal nomor 19, diketahui garis G1 Y sama dengan MX plus K,
dan G2 Y sama dengan 2X min 5, garis G1 memotong sumbu X di P min 1,0. Apakah kedua garis berpotongan di kuadran ketiga? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pernyataan 1, K kurang dari min 5. Pernyataan 2, M lebih dari min 5. Garis G1 yaitu Y sama dengan MX plus K melalui titik min 1,0. Maka titik tersebut saya substitusikan ke persamaan garis, Y-nya diganti jadi 0, X-nya diganti jadi min 1. Sehingga diperoleh 0 sama dengan min M plus K atau M sama dengan K. Sekarang kita akan cek pernyataan 1. Di pernyataan 1 dikatakan K kurang dari min 5. Misal saya ambil nilai K-nya adalah min 6. Maka M sama dengan K sama dengan min 6. Sehingga persamaan garis G1 bisa kita tulis sebagai Y sama dengan min 6X min 6. Sekarang saya akan cek apakah G1 dan G2 berpotongan di kuadran ketiga. Kemudian saya cari titik potongnya, Y sama dengan Y, min 6X min 6 sama dengan 2X min 5, atau min 8X sama dengan 1, diperoleh X sama dengan min 1/8. X bernilai negatif. Kemudian saya substitusikan nilai X tersebut ke salah satu garis. Di sini saya substitusikan ke garis Y sama dengan 2X min 5. Sehingga diperoleh Y sama dengan 2 dikali min 1/8 min 5. Kita dapatkan Y sama dengan min 21/5. Y bernilai negatif. Karena X bernilai negatif dan Y bernilai negatif, artinya titik potong kedua garis tersebut berada di kuadran 3. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Selanjutnya kita cek pernyataan 2, M lebih dari min 5. Artinya M bisa bernilai positif atau negatif. Misal saya ambil M yang negatif. Misalnya M sama dengan min 2, maka K sama dengan min 2. Sehingga diperoleh G1 Y sama dengan min 2X min 2. Kita cek apakah G1 dan G2 berpotongan di kuadran 3. Y sama dengan Y, min 2X min 2 sama dengan 2X min 5. Min 4X sama dengan min 3, kita peroleh X sama dengan 3/4. X bernilai positif, artinya bukan di kuadran 3. Sekarang saya akan coba untuk M yang bernilai positif. Misal kita ambil M sama dengan 5, maka K sama dengan 5. Sehingga G1 Y sama dengan 5X plus 5. Kita cek apakah G1 dan G2 berpotongan di kuadran 3. Y sama dengan Y, 5X plus 5 sama dengan 2X min 5. 3X sama dengan min 10, kita peroleh X sama dengan min 10/3. X bernilai negatif. Kemudian kita substitusikan ke Y sama dengan 2X min 5, kita peroleh Y sama dengan min 35/3. Y bernilai negatif. X bernilai negatif, Y bernilai negatif, artinya kedua garis berpotongan di kuadran 3. Karena berdasarkan pernyataan 2, kita bisa peroleh bahwa G1 dan G2
bisa berpotongan di kuadran 3, tetapi bisa juga berpotongan tidak di kuadran 3, maka pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Sehingga jawabannya adalah pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, pernyataan 2 tidak cukup. Soal nomor 20. Segitiga ABC sama kaki dengan AC sama dengan BC. Jika CF, AD, dan BE berpotongan di tepat satu titik, berapakah besar sudut ACF? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pernyataan 1, AD dan BE adalah garis bagi. Pernyataan 2, sudut DAB sama dengan 30 derajat. Langkah pertama, kita buat ilustrasi segitiga ABC sama kaki, AC sama dengan BC. CF, AD, dan BE berpotongan di tepat satu titik, sehingga gambarnya seperti ini. Selanjutnya kita cek pernyataan pertama. AD dan BE adalah garis bagi. AD garis bagi artinya garis tersebut membagi sudut A menjadi 2 sudut yang besarnya sama. Begitupun dengan garis BE membagi sudut B sama besar. Dari pernyataan 1 ini kita masih belum bisa menjawab pertanyaan, sehingga pernyataan 1 saja tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Selanjutnya kita cek pernyataan kedua, sudut DAB sama dengan 30 derajat. Ternyata dengan info ini saja kita masih belum bisa untuk menjawab pertanyaan. Artinya pernyataan 2 saja tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Karena pernyataan 1 saja tidak cukup dan pernyataan 2 saja tidak cukup, maka kita akan bersama-sama cek jika kedua pernyataan tersebut digabung. Perhatikan gambar dari informasi pada pernyataan 1 dan 2, maka kita peroleh gambar seperti ini. Sudut BAD akan sama dengan sudut CAD. Begitupun sudut CBE akan sama dengan sudut ABE. Karena suatu segitiga jumlah sudutnya adalah 180 derajat, sedangkan sudut A besar sudutnya adalah 60, sudut B juga 60 derajat, maka sudut ACB sama dengan 60 derajat. Kemudian kita akan cari besar sudut ACF, yaitu setengah dikali 60 derajat, hasilnya adalah 30 derajat. Maka kesimpulannya adalah 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup. Ya adik-adik, demikian tadi pembahasan soalnya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.